saya ingin melakukan wawancara terkait tugas PPG saya dengan Ibu Diah Nursanti Arfiani. Ya. Nah, saya kan saat ini sedang melaksanakan PPG dan sudah masuk ke tugas LK 2.2 mengenai penentuan solusi terkait masalah yang saya ambil. Ya. Dari kegiatan sebelumnya, saya mengambil 4 permasalahan, Ibu. Ya. Yang pertama, saya mengambil permasalahan yaitu hasil belajar siswa yang masih di bawah rata-rata. Yang kedua, kurangnya kemampuan literasi siswa. Yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nah, dari permasalahan tersebut saya sudah melakukan wawancara dan kajian literatur dalam LK sebelumnya, Ibu. Ya. Kemudian saya memperoleh beberapa alternatif solusi. Dari beberapa alternatif solusi ini, saya mengambil beberapa solusi yang akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan wawancara saya hari ini adalah untuk mendapatkan masukan berdasarkan pengalaman Ibu dalam pembelajaran. Solusi apa yang baiknya saya lakukan dari beberapa alternatif yang saya ambil. Ya. Langsung saja, Bu, Ya. ke permasalahan yang pertama, yaitu hasil belajar siswa yang masih di bawah rata-rata. Alternatif solusi yang saya peroleh itu ada 5. Yang pertama, guru harus memahami latar belakang siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran praktik. Dan yang keempat, penggunaan media audiovisual. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran puzzle. Dari kelima alternatif tersebut, saya mengambil 2, Ibu, yaitu melaksanakan pembelajaran praktik dan penggunaan media audiovisual. Menurut Ibu, dari permasalahan hasil belajar siswa yang masih di bawah rata-rata, manakah solusi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Pembelajaran praktik ataukah penggunaan media audiovisual? Oh iya, Mbak. Kalau menurut saya, keduanya itu dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, alasannya apa? Karena metode praktik itu mampu melatih dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Dengan metode praktik ini, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi mengaplikasikan soft skill melalui komunikasi dan pengamatan. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Namun, dalam pembelajaran praktik ini tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih dalam untuk mempersiapkan proses pembelajarannya. Sedangkan untuk media audiovisual ini mengandung unsur suara dan gambar yang mengaktifkan mata dan telinga siswa dalam proses pembelajaran. Media audiovisual ini juga mempunyai kelebihan ya. Yang pertama, mempermudah siswa memahami materi karena materi yang disampaikan secara visual akan lebih jelas maknanya. Yang kedua, memberikan variasi dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tidak monoton hanya melalui penjelasan guru. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat
dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Tetapi selain memiliki kelebihan, media audiovisual ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, siswa harus memiliki tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik agar dapat memahami materi yang disampaikan dari video. Yang kedua, media audiovisual ini kurang mampu menampilkan detail dan objek yang disajikan dari video yang kurang sempurna. Seperti itu. Terima kasih Ibu untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi kita dapat menerapkan sekaligus Bu untuk solusinya menggunakan media menggunakan pembelajaran praktik, juga menggunakan media audiovisual tersebut Bu. Ya, menurut saya begitu, karena bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau pembelajaran itu hanya menggunakan model yang inovatif tetapi tidak didukung dengan media yang menarik, juga menurut saya kurang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, kurangnya kemampuan literasi siswa. Saya memperoleh beberapa alternatif solusi dari kegiatan analisis saya. Yang pertama adalah guru memberikan pendampingan pada siswa yang kurang dalam kemampuan literasinya. Yang kedua, melaksanakan pembiasaan literasi. Yang ketiga, menyediakan bacaan yang sesuai dengan perkembangan anak, khususnya bacaan yang mengandung gambar. Yang keempat, menyediakan pojok baca yang menarik. Yang kelima, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada siswa. Yang keenam, penggunaan media komik. Dan yang terakhir adalah penerapan model problem based learning. Dari beberapa alternatif tersebut, saya mengambil dua solusi yang menurut saya dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah penggunaan media komik, yang kedua adalah penerapan model problem based learning. Menurut Ibu sendiri, dari permasalahan kurangnya kemampuan literasi siswa, manakah solusi yang dapat diterapkan di antara penggunaan media komik dan penerapan model problem based learning? Ya, kalau untuk literasi dengan model problem based learning dan juga komik itu dapat diterapkan bersama-sama Bu. Media komik ini kan dapat menarik minat belajar siswa karena memberikan pengalaman yang baru dalam pemahaman materi yang biasanya hanya menggunakan buku teks. Media komik juga dapat membantu siswa memahami hal-hal yang bersifat abstrak melalui visualisasi, gambar, dan cerita. Namun, media komik sendiri juga memerlukan persiapan yang tidak sedikit jika digunakan dalam pembelajaran. Untuk membuat komik itu kan dibutuhkan kreativitas ya, dan waktu yang lama dalam mendesainnya. Selain itu, media komik ini juga membutuhkan biaya yang cukup banyak ya, karena harus menggunakan kertas, menggunakan pewarna, dan yang lainnya. Kemudian untuk model pembelajaran problem based learning, siswa akan dilatih dalam kemampuan literasi dan berpikir kritis melalui permasalahan yang disajikan dalam bacaan yang sesuai dengan materi. Melalui model ini, siswa akan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dengan melakukan analisis masalah dan menyampaikan pendapat terkait hasil analisisnya. Namun, model problem based learning ini akan kurang berhasil jika siswa masih kurang dalam pemahaman materi, sehingga mereka nantinya akan kesulitan melakukan analisis. Begitu juga dalam menyelesaikan masalah. Oh, berarti dapat digunakan Ibu antara pembelajaran problem based learning dengan media komik tersebut dijadikan dikombinasi menjadi satu Ibu. Ya bisa, tapi itu tadi persiapannya lama karena nanti kan guru harus membuat komik dulu, setelah itu
anak-anak harus menganalisa permasalahan yang mungkin ada di komik tersebut ya, sehingga nanti harus membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga untuk melakukan kombinasi antara model problem based learning dengan bantuan media komik, seperti itu menurut saya. Terima kasih Ibu atas idenya dengan memasukkan permasalahan pembelajaran ke media komik, kemudian medianya itu dijadikan sebagai sarana belajar siswa. Jadi pembelajaran problem based learning-nya tidak hanya siswa disajikan permasalahan dalam bentuk teks, tapi juga dapat melalui media komik tersebut. Iya, karena media komik saya rasa menarik ya, karena di situ ada gambar dan kemudian ada alurnya, sehingga biasanya siswa itu tertarik untuk mencari tahu, oh ini ceritanya bagaimana, ini ceritanya bagaimana. Ya Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Untuk selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Dari hasil analisis saya memperoleh beberapa alternatif solusi. Yang pertama, pemberian pembiasaan latihan soal HOTS kepada siswa. Yang kedua, pemberian pengarahan oleh guru sebelum siswa melaksanakan pembelajaran maupun sebelum siswa melakukan penyelesaian soal. Dan yang terakhir adalah penggunaan model pembelajaran problem based learning berbasis HOTS. Dari ketiga alternatif tadi, saya mengambil dua solusi yang mungkin diterapkan dalam pembelajaran, yaitu pemberian pengarahan oleh guru sebelum siswa mengerjakan soal dan penggunaan problem based learning berbasis HOTS. Menurut Ibu, dari permasalahan kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS, manakah solusi yang dapat diterapkan di antara pemberian pengarahan sebelum mengerjakan soal ataukah penggunaan model problem based learning berbasis HOTS? Ya, kalau menurut saya dari kedua pilihan tersebut ya, menurut saya yang lebih tepat adalah penggunaan problem based learning berbasis HOTS. Menurut saya pemberian arahan ke siswa sebelum mengerjakan soal dapat dilakukan di awal pembelajaran ya, dengan materi yang baru untuk menarik pemahaman siswa mengenai soal yang ada. Setelah itu, siswa sebaiknya dibiarkan untuk mengerjakan sendiri agar melatih kemampuan analisis dan berpikir kritisnya. Kemudian jika siswa selalu diarahkan dalam mengerjakan setiap soal yang ada, maka siswa akan mengalami ketergantungan ya. Jadi siswa itu nanti menunggu guru terus untuk diberikan arahan ya. Jadi siswa malas untuk mencoba mengerjakan sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu yang diterapkan adalah model pembelajaran problem based learning yang berbasis HOTS ya, karena lebih baik untuk permasalahan ini. Karena dalam pemecahan masalah berbasis HOTS ini nantinya akan mendorong aktivitas belajar dalam mengembangkan pengetahuan baru sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, juga siswa bisa memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Jadi seperti itu. Daripada tadi yang pertama ya, yang memberikan pengarahan dulu. Oh, jadi menurut Ibu sebaiknya pemberian pengarahan sebelum mengerjakan soal itu dapat dilakukan baiknya cuma ketika di awal Bu. Iya. Ketika kita memberikan materi yang baru pada siswa. Tapi jika dilakukan terus-menerus, nanti siswa bahasa Jawane jaga nih gitu. Iya, siswa jaga nih. Terutama bagi siswa yang yang agak spesial yang menurut saya Bu. Iya, karena biasanya di kelas itu kan juga ada anak-anak yang
kalau pembelajaran yang teori seperti di dalam kelas itu kurang semangat, tapi nanti kalau yang di luar kelas seperti pembelajaran olahraga itu baru mulai semangat, atau mungkin waktu pembelajaran keterampilan itu menyanyi itu dia semangat. Jadi mungkin anak-anak yang seperti ini kalau dibiasakan menunggu pengarahan dari gurunya baru mengerjakan soal itu malah tidak baik ya, karena nanti dia ketergantungan itu nanti. Tapi kan ada juga siswa yang memang dia rajin, jadi dia semangat, begitu diperintah guru langsung mengerjakan ya. Jadi misalnya tidak diberikan pengarahan itu dia sudah bisa. Nah, untuk memfasilitasi dua tipe siswa yang berbeda ini sebaiknya yaitu menggunakan problem based learning, karena kan kalau menggunakan model pembelajaran problem based learning ini baik siswa yang tadinya aktif, yang tadinya kurang aktif itu kan juga ikut menganalisis ya pembelajarannya, menganalisis soal yang ada seperti itu. Jadi pemberian pengarahan itu sebaiknya tidak dilaksanakan terus-menerus supaya siswa itu tidak tergantung pada guru. Ketika mengerjakan harus menunggu guru. Kalau seperti itu berarti siswanya nanti kurang dalam kemampuan menganalisis dan berpikir kritisnya gitu. Terlebih bagi siswa yang bisa dibilang kurang minat belajar, semakin guru memberikan pengarahan malah nantinya semakin lagi jaga nih dari gurunya tersebut gitu. Bahasa Jawa nih. Ya Mbak, ini baru 3 ya Mbak ya. Nggih, untuk permasalahan yang terakhir nggih Ibu, yang keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Kita kan sering tahu nggih Bu, sering memahami bahwa saat ini pun di era digital anak itu sudah sangat dekat dengan yang namanya teknologi, penggunaan teknologi, entah itu gadget, entah itu web yang ada nggih Bu. Oleh sebab itu saya mengambil permasalahan ini karena menurut saya penerapan teknologi inovasi dalam pembelajaran ini masih belum maksimal. Seringkali penggunaannya itu ya seperlunya saja, bahkan kadang itu guru belum menggunakan teknologi inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Dari alternatif solusi yang saya peroleh, saya memperoleh beberapa alternatif solusi. Yang pertama adalah guru harus memilih media sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, persiapan penggunaan media itu sebaiknya dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa diajak dalam membantu mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Yang keempat, guru dapat mengadopsi media yang sudah ada. Yang kelima, guru dapat meminta pendampingan pada teman sejawat ketika guru tidak bisa menggunakan teknologi inovasi tersebut. Yang keenam, guru ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan teknologi inovasi pembelajaran. Yang terakhir adalah pemanfaatan aplikasi e-learning. Menurut Ibu, permasalahan kurangnya pemanfaatan teknologi inovasi pembelajaran ini, solusi apakah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran? Kalau dari saya mengambil solusinya itu adalah pemilihan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru mengadopsi media pembelajaran yang sudah ada. Dari dua solusi yang saya ambil itu, menurut Ibu manakah yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya dari beberapa solusi yang sudah disampaikan Bu Esti itu, yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah yang ada adalah pemilihan media sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena hal ini akan mendorong motivasi belajar siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, sehingga siswa tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran.
Selain itu, tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai jika media yang digunakan itu sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Jadi nantinya guru itu harus tahu karakteristik siswa itu seperti apa. Apakah tipe-tipe yang pendiam, yang anteng-anteng, yang kalau ditanya itu lebih memilih diam, atau tipe siswa yang aktif. Jadi dia nggak usah ditanya sudah cerita seperti ini. Nah, itu guru harus tahu dulu karakternya. Setelah dianalisis karakternya, baru nanti akan dipilih media apa yang cocok ya. Sedangkan untuk pengadopsian media yang sudah ada, itu nantinya akan mempermudah guru dalam menggunakan teknologi atau inovasi pembelajaran. Jadi guru itu tidak harus menciptakan hal baru di setiap pembelajaran. Guru itu bisa menerapkan media yang sudah ada dengan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, guru akan lebih menghemat waktu dalam mempersiapkan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi bisa menggunakan media-media yang sudah ada, mungkin bisa dibuat disesuaikan ya dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Jadi ketika kita menggunakan teknologi inovasi ini, kita tentunya yang tadi Ibu harus memperhatikan karakteristik siswa seperti yang Ibu katakan. Ketika kita memiliki siswa di kelas yang pendiam, ada juga siswa yang sangat aktif dalam pembelajaran, seringnya main ataupun di kelas itu sangat aktif. Kita harus menyesuaikan media yang akan diambil supaya media itu dapat menjembatani materi yang ada gitu. Iya, menurut saya seperti itu. Selain karakter siswa juga harus disesuaikan dengan itu ya kelasnya, karena semakin tinggi itu kan kemampuan berpikirnya semakin tinggi ya. Jadi kalau menggunakan media yang mungkin bukan benda-benda konkret ya, misalnya dengan video, dengan suara, itu dia sudah bisa. Tapi untuk anak-anak yang mungkin di kelas rendah, yaitu kan kemampuan berpikirnya masih rendah, jadinya lebih baik kalau untuk anak-anak di kelas rendah itu pakai media yang konkret, nyata, yang bisa diamati, dilihat bentuknya. Mungkin bisa buah-buahan, atau kalau matematika bisa menggunakan kartu bilangan dan sebagainya seperti itu. Oke Bu, terima kasih untuk masukannya. Berarti untuk kelas yang tinggi dan kelas yang rendah itu juga harus dibedakan Bu medianya. Untuk kelas yang tinggi cenderung mengambil media yang dapat mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis siswa ya, supaya siswa itu lebih lagi dalam kemampuannya dan terkait tadi dalam pengadopsian media pembelajaran. Tadi guru tidak perlu juga yang namanya harus menciptakan media yang baru dapat mengadopsi dengan media yang lain. Berarti secara tidak langsung guru itu harus mau untuk belajar mau baik itu melalui teks, buku teks maupun dari internet. Kan banyak sekali kita temui media-media pembelajaran bahkan mungkin dapat juga diadopsi dari sekolah lain, dari teman yang lain. Dari adopsi itu kita dapat menghemat waktu dalam menyiapkan medianya, juga kita dapat menghemat tenaga juga Juga untuk pengadopsian itu sendiri dapat disesuaikan yang dikatakan Ibu tadi, disesuaikan dengan kelasnya kita sendiri. Bagaimana siswanya kita, bagaimana materi yang akan kita gunakan. Ya, seperti itu Bu. Untuk sumber belajar guru bisa juga sekarang sudah banyak konten-konten di YouTube ya Bu, yang memposting media-media yang menarik ya, yang bahan-bahannya itu mudah ditemukan. Jadi misalnya guru harus membuat media untuk suatu materi tertentu, itu sudah ada di YouTube biasanya itu. Misalnya kalau di saya kan
untuk sistem pernafasan ya Bu, yaitu kan bisa menggunakan medianya itu untuk sistem pernafasan menggunakan balon dan juga botol ya, itu kan mudah sekali ditemukan, sehingga bisa, saya yakin guru itu bisa menggunakan media agar pembelajarannya itu bisa lebih menarik siswa daripada dalam menjelaskan suatu materi. Contohnya yang sistem pernafasan itu kan abstrak ya Bu ya. Siswanya kan kalau cuma dijelaskan kan harus membayangkan seperti apa kan susah ya. Bisa dengan media itu tadi menggunakan botol bekas dan juga balon, kemudian ditambah lagi ditayangkan dengan video. Nah itu nanti akan lebih menambah daya serap siswa terhadap materi pembelajaran. Jadi bisa dikombinasikan untuk di kelas tinggi. Kalau menurut saya di kelas tinggi itu bisa mengkombinasikan media video dan juga yang konkret tadi. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang sangat luar biasa. Berarti sebagai guru kita juga harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tidak hanya ya sudah kalau jadi guru sudah sampai di sini. Belajar ngajar ya cuma menerangkan. Kita sebagai guru harus memiliki kemauan untuk mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Ya. Karena kan untuk ini kan untuk pandemi ya Bu, pandemi kita habis pandemi kan pembelajarannya sudah daring ya Bu. Jadi untuk media ini sangat penting ya untuk menjembatani nanti pembelajaran di rumah supaya anak-anak tanpa bertemu dengan guru pun masih bisa menyerap pembelajaran ya. Bisa dengan mungkin dengan share link YouTube tentang materi apa misalnya. Kemudian anak-anak bisa melihat di rumah, mempelajari di rumah. Nanti jika kurang jelas mungkin bisa ditanyakan kepada guru di forum diskusi, bisa melewati WA juga. Itu kan termasuk teknologi. Jadi guru itu juga harus mampu ya mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini memang yang eranya era teknologi ya, sebenarnya digital ya, betul seperti itu. Bahkan dalam pengerjaan soal pun sekarang tidak lagi menggunakan kertas ya Bu ya, bisa dengan Quizzes, dengan aplikasi Quizzes, bisa juga dengan Kahoot, atau yang paling mudah itu adalah menggunakan Google Form. Jadi guru itu juga harus mampu ya membuat untuk soal evaluasi itu dengan media-media yang menyenangkan ya. Kalau dengan kertas saya rasa itu anak-anak sudah bosan, sudah terlalu biasa. Terima kasih Ibu atas masukannya terkait permasalahan dan penentuan solusi yang akan saya ambil. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat menarik ini Bu. Ya. Mungkin sedikit dari pertanyaan ini tadi saya kembali ucapkan terima kasih untuk waktu dan untuk masukannya. Ya, saya juga hanya bisa membantunya dengan ini Mbak, dengan menjawab pertanyaan dari pengalaman saya selama mengajar ya. Semoga ini dapat membantu mengerjakan tugas-tugas PPG dan semoga PPG-nya ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Esti. Begitu ya. Terima kasih Ibu untuk motivasinya dan nasihatnya. Selamat siang. Ya.